Shalom keluarga damai, saat ini kita masuk di hari ke-17 masa Prapaskah. Sebelum mendengarkan sebagian firman, mari kita menaikkan pujian. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Bacaan kita hari ini diambil dari Roma 2 ayat 1 sampai dengan 11. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara yang terkasih, pasal kedua kitab Roma ini dimulai dengan kata "karena itu" sebagai kesimpulan uraian di pasal sebelumnya. Dan di bagian penutup pasal ke-1, Paulus memberi penjelasan dan menunjukkan alasan yang sangat kuat tentang keberdosaan manusia.
Latar belakang kitab Roma ini menjawab keluhan orang percaya bangsa Yahudi yang masih tertinggal di kota Roma, sekaligus ditujukan kepada bangsa Yunani yang sudah mengikut Yesus. Pada zaman itu ada sebuah pengusiran besar-besaran bangsa Yahudi dari kota Roma yang dikenal dengan Claudius Edict. Bangsa Yahudi yang percaya merasa tidak adil diperlakukan seperti itu dan mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi pada orang yang sudah mengikut Yesus. Dalam hal ini orang Yahudi menganggap dirinya lebih baik karena mereka menerima Taurat, juga menjadi bangsa eksklusif terpilih, sehingga seharusnya mendapat prioritas apalagi mereka mengikut Yesus. Tetapi mereka mempertanyakan mengapa mereka lebih menderita dari orang-orang Kristen Yunani yang diizinkan tinggal di kota Roma. Paulus menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak berhak mempertanyakan keadilan Allah, seolah-olah mereka orang yang benar atau lebih adil dan lebih tinggi daripada Allah. Mereka tidak pantas mempertanyakan keadilan Allah. Jadi dalam hal ini Paulus menyatakan bahwa baik orang Yunani yang kondisinya lebih beruntung tidak diusir maupun Yahudi sama-sama orang berdosa, sama-sama gagal dalam memenuhi standar kekudusan Allah. Paulus meletakkan mereka pada posisi yang sama, yaitu orang yang patut dihukum. Namun kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil. Seperti dalam pasal 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam terjemahan Septuaginta, orang benar akan hidup oleh kesetiaanku. Dalam hal ini, ku adalah Tuhan. Sungguh besar kesetiaan Allah dijabarkan dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Saudara yang terkasih, tabiat lama dosa juga membuat orang Kristen zaman modern ini menuntut hidup nyaman, segala sesuatu berjalan lancar, terbebas dari sakit penyakit, sehingga apabila ada penderitaan dengan seenaknya mempertanyakan keadilan Allah, atau setidaknya merasa berhak mendapat jawaban mengapa apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau di luar harapan mereka. Apalagi kalau mulai membandingkan dengan orang lain yang lebih beruntung, merasa diri lebih berhak karena menjadi anak Tuhan, memandang rendah iman orang lain atau bahkan orang yang belum percaya, merasa patut menentukan atau menghakimi apakah Tuhan melakukan hal yang adil atau tidak kepada kita atau kepada orang lain, sehingga lupa bahwa seharusnya kita memiliki posisi sama, yaitu orang yang tidak layak, berdosa, dan patut dihukum. Oleh kasih karunia Allah kita memperoleh pembenaran melalui iman. Jadi sudah sepatutnya sukacita keselamatan itu melampaui segala keadaan penderitaan yang kita alami. Bukankah kita sudah terluput dari penderitaan kekal sebab sudah ditanggung oleh Yesus? Apalah artinya penderitaan sementara yang kita alami jikalau kasih karunia yang kita terima dari Allah jauh lebih besar? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, adil dan benar, betapa kasih-Mu kepada kami yang tidak layak ini memberikan anugerah pengampunan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiada seorang pun yang benar, semua telah berdosa, tak layak menghadap Allah. Tetapi Yesus,
merentangkan tangannya di atas salib untuk membawa kita menghadap Allah.